Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan podcast Semarang Barat Bicara Pajak. Kali ini kita menghadirkan narasumber dari penyuluh pajak KPP Peratan Semarang Barat, ada Ibu Oni Nuraini. Halo Ibu Oni, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Ade. Ya, baik Ibu Oni, ini akan menjelaskan mengenai PMK 120 tahun 2023, mengenai PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2023. Bagaimana? Sudah siap Ibu Oni? Siap, ini masih baru ya PMK-nya ya? Ini ya, ini masih sangat banget ini buat kawan pajak semua. Nah, yang mau saya tanyakan itu latar belakangnya apa sih sebenarnya terbitnya PMK 120 ini? Oke, baik. Sebenarnya untuk PMK 120 ini insentif yang diberikan di ini tahun ketiga. Pemerintah memberikan insentif terkait penyerahan PPN yang tidak dipungut yang ditanggung oleh pemerintah. Yang pertama dulu kan tahun 2021 itu di PMK 21, kemudian di tahun 2022 itu di PMK nomor 6. Nah, di tahun 2023 pemerintah mengeluarkan kembali aturan terkait PPN yang penyerahannya ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak dipungut. Nah, latar belakangnya di sini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan agar di sini mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini juga karena adanya dinamika perekonomian global, maka perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan. Yang kedua adalah wujud dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan tersebut guna meningkatkan daya beli masyarakat. Karena kan dulu di 2021 kan masih ada pandemi COVID ya. Itu pandemi memporak-porandakan perekonomian dan salah satu yang terkena imbasnya adalah sektor industri perumahan. Makanya pemerintah memberikan insentif berupa PPN yang tidak dipungut atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun, sehingga diharapkan dengan adanya insentif dari pemerintah ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Oh baik. Berarti ini ya apa ditanggung pemerintah ya PPN-nya ya untuk pemberian rumah tapak dan rumah ini ya rumah susun itu ya. Kalau yang ditanggung pemerintah itu penyerahan rumah tapak itu untuk masa pajak kapan ya? Jadi ini kan PPN-nya ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun, baik berupa ruko maupun rukan atau rumah kantor. Berarti rumah toko juga ya? Bisa aja tidak hanya untuk rumah hunian tempat tinggal aja yang dibebaskan, tapi ruko dan rukan juga dibebaskan. Di sini PPN yang dibebaskan itu untuk pembayaran di November 2022, November 2023 sampai dengan Desember 2023. Nah, syaratnya di sini adalah penyerahan terjadi itu pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan adanya PAST sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024. Nah, PAST-nya ini wajib didaftarkan di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Ya, jadi yang dibebaskan ini PPN-nya untuk pembayaran di November 2023 sampai dengan Desember 2023 aja nih Kak. Untuk kriteria rumah tapak dan rumah susun yang diberikan fasilitas itu yang seperti apa ya Ibu Ani? Ada 5 kriteria. Di sini yang pertama dia harus memiliki kode identitas rumah. Yang kedua, harga jual maksimal adalah 5 miliar. Kemudian diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024. Yang keempat, merupakan rumah baru yang disediakan dalam kondisi siap huni. Kemudian yang kelima, diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh diperjualbelikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi jika memenuhi 5 kriteria itu, maka bisa
memperoleh insentif berupa PPN tidak dipungut dari pemerintah. Baik. Jadi kriterianya itu kumulatif atau ini ya apa namanya salah satu itu harus terpenuhi gitu. Kumulatif. Kumulatif ya berarti kalau misalnya salah satu tidak terpenuhi maka tidak bisa ini ya apa namanya mendapatkan fasilitas ini ya. Ini baik. Untuk selanjutnya untuk PPN ditanggung pemerintah ini untuk ini ya besarannya berapa ya maksudnya DPP-nya dasar pengenaan pajaknya? Oh, untuk DPP-nya ini hanya sampai 2 miliar saja. Cuman ada dua presentase ya, besaran PPN DTP itu ada yang bisa full mendapatkan 100%, ada yang 50%. Apabila ingin memperoleh PPN DTP-nya itu sebesar 100%, maka PASD-nya itu paling lambat dilakukan yaitu 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi apabila PASD-nya dibuat dari antara rentang waktu 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 itu bisa memperoleh PPN DTP-nya itu 100%. Tapi apabila BASD-nya antara 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 itu hanya memperoleh yang ditanggung oleh pemerintah hanya 50% saja. Nah, apabila ada yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan pembayaran uang muka. Di sini untuk pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat itu 1 September 2023. Jadi apabila melakukan pembayaran DP atau uang mukanya sebelum 1 September 2023 itu tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP ini. Oh, baik. Ya itu ini ya berarti ada dua persentase ya 100% dan 50% ya. Iya. Tergantung periode ininya BASD-nya ya atau serah terima ininya. Baik. Selanjutnya ini kan yang apa menata kan penjual ya berarti nanti kewajibannya penjual itu selaku pengusaha kena pajak itu ininya kewajibannya apa aja terkait fasilitas ini? Oke, kewajiban penjual di sini harus berstatus PKP ya, karena dia harus membuat faktur pajak. Dia harus membuat faktur pajak. Ini kan ada dua skema yang mendapat PPN DTP 100% dan PPN DTP 50%. Untuk PPN DTP 100% atas penyerahan dari PAST 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, di sini yang pertama, apabila harga jualnya sampai dengan 2 miliar, maka dia harus membuat dua faktur 07 dengan DPP masing-masing 50% dari harga jual ditanggung pemerintah. Kalau harga jualnya lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, itu membuat 3 faktur pajak. 2 faktur 07 dengan DPP masing-masing 50% dengan harga jual sampai dengan 2 miliar. Kemudian satu lagi membuat faktur pajak 01 untuk harga jual yang di atas 2 miliar yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya untuk skema PPN DTP dengan besaran 50% di mana apabila BSD diserahkan 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 untuk harga jual sampai dengan 2 miliar penjual ini membuat dua faktur yaitu faktur 07 dan 01. 07-nya ini dengan DPP 50% dari harga jual yang ditanggung pemerintah dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual yang tidak ditanggung pemerintah. Kemudian untuk harga jual lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar dan untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar itu membuat dua faktur pajak yaitu 07 dan 01 dengan DPP-nya 50% dari harga jual. Kalau yang 07 dengan harga jual yang ditanggung pemerintah, yang 01 50% dari harga jual yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar ini membuat faktur pajak 01 dengan bagian harga lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk yang perlu diperhatikan oleh penjual PKP adalah pada saat pembuatan faktur pajak. Di sini bagian pembelinya itu harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli. Kemudian di bagian nama barang kena pajak atau jasa kena pajak ini harus wajib mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Nah, yang perlu diperhatikan yang paling penting ini adalah di bagian catnya.
di bagian bawah yang sebelah barcode ini harus mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 120. Nah, setelah faktur pajak ini kan harus dilaporkan di SPT masa PPN. Ada kewajiban satu lagi bagi PKP adalah membuat laporan realisasi PPN DTP. Oh, baik. Sangat jelas sekali ya. Kalau untuk ini ya, sekarang berarti yang kalau misalnya yang tidak mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini seperti apa? Itu apabila tidak memenuhi 5 kriteria di depan tadi, yaitu yang pertama, objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun sebagaimana dimaksud di pasal 234 PMK 120. Nah, kemudian pembayaran atau uang muka dilakukan sebelum 1 September 2023. Kemudian penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2023. Kemudian dipindah tangankan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sejak penyerahan. Yang berikutnya, tidak membuat faktur pajak sesuai ketentuan, tidak melaporkan laporan realisasi, dan tidak mendaftarkan PAST di Sikumbang. Jadi poin-poin itu tidak bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP. Mungkin bisa diberikan contoh kasusnya mungkin ya Ibu Uni ya, mungkin terkait ini ya, terkait apa PPN ditanggung pemerintah. Karena nggak masih ngomong aja tuh kayaknya bingung ya gimana perhitungannya ya. Kita tampilkan sedikit ya mengenai contoh kasusnya ya kawan pajak. Oke, kita tampilkan dulu contoh kasus yang pertama. Silakan Ibu Uni. Ini contoh kasus yang pertama. Di sini Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ke PT AP. Dibayarkan 4 kali, masing-masing sebesar 250 juta dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Di sini rumah diserah terimakan bulan Juli 2024. Apabila dibuat gambarannya, untuk penyerahan di 1 September dan Oktober 2023 untuk pembayaran 250 juta ini tidak ditanggung pemerintah. Nah, baru mendapat PPN DTP, di sini bisa mendapatkan 100% karena BAST-nya diserahkan di bulan Juni 2024. Nah, di bulan November 2023, penjual ini harus membuat 2 faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 250 juta yaitu 125, sehingga PPN yang terutang itu adalah 125 juta dikalikan 11%. Sebesar 13.150.000. Ini yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian di fakturnya mencantumkan kode identitas rumah, di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Kewajiban selanjutnya adalah melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada SPT masa PPN masa November 2023. Di Desember 2023 juga sama, membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 250 juta, yaitu DPP-nya 125 juta, sehingga PPN terutang yang ditanggung oleh pemerintah adalah 13.150.000. Dan mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN PMK 120 dan melaporkan 2 faktur pajak tersebut di SPT masa PPN masa Desember 2023. Untuk BAST-nya ini harus didaftarkan di Sikumbang paling lambat akhir bulan berikutnya yaitu 31 Juni 2024. Contoh kasus selanjutnya adalah Bapak Andri membeli rumah toko pada PT Gria seharga 2 miliar. Dibayarkan 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September 2024. Rumah toko tersebut diserah terimakan pada bulan September 2024. Di sini yang hanya mendapat PPN DTP itu hanya pembayaran di bulan Desember sebesar 200 juta. Di Desember, penjual membuat faktur pajak 07, dia itu hanya bisa mendapatkan 50% saja PPN DTP-nya karena BAST-nya diserahkan di September 2024.
Jadi dia membuat dua faktur 07 dan 01. Yang 07 DPP-nya 50% dari 200 juta, yaitu 100 juta. Kemudian PPN terutangnya 100 juta dikalikan 11% sebesar 11 juta rupiah yang ini ditanggung pemerintah. Kemudian dia harus membuat faktur pajak 01 dari DPP-nya 50% dari 200 juta, itu sebesar 1 juta. PPN terutangnya yaitu sebesar 11 juta. Ini yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Gria. Selanjutnya kewajibannya adalah mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 120 tahun 2023 dan faktur tersebut harus dilaporkan di SPT masa PPN masa Desember 2023. Selanjutnya di kasus ketiga, Ibu Ayu membeli apartemen ke PT Propertindo Nusa seharga 700 juta cash pada bulan Desember 2023. Apartemen rencana diserahkan 30 Juni 2024, namun tertunda dan akhirnya diserah terimakan pada 18 Oktober 2024. PT Propertindo Nusa telah membuat faktur pajak 07 dengan DPP masing-masing 350 juta. Di sini karena penyerahannya di Oktober 2024, Bu Ayu ini tidak bisa mendapat PPN DTP sebesar 100%, namun hanya bisa mendapatkan PPN DTP-nya 50%. Karena sebelumnya dia sudah membuat faktur pajak 07, di mana semua PPN ditanggung oleh pemerintah sebesar 38 juta, karena PAST-nya diserahkan 18 Oktober 2024 dan dia seharusnya hanya 50% saja, maka PKP harus membentukkan salah satu faktur pajak 07 menjadi 01 dengan DPP 50% dari 700 juta, yaitu sebesar 350 juta, sehingga PPN terutangnya adalah 38.500.000 yang tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Gria. Untuk faktur pajak yang 07 dibebaskan, sama harus mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 120/2023 dan melaporkan faktur pajak tersebut di SPT masa PPN Desember 2023. Untuk kasus yang keempat, Saudari Binar membeli rumah kepada PT Tunas Perkasa seharga 1,2 miliar dengan tempo pembayaran 11 kali. Pembayaran pertama 8 Juni 2023 sebesar 200 juta dan selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Ini dikarenakan pembayaran pertama dilakukan di Juni 2023 sebelum 1 September 2023, maka atas penyerahan tersebut tidak dapat memanfaatkan PPN DTP dan PPN yang terutang ini tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Tunas Perkasa. Contoh kasus yang kelima, Ibu Tisa membeli rumah ready stock kepada PT Mega Podomoro seharga 5 miliar. Ini dibayar 5 kali, mulai bulan November 2023 sampai dengan Maret 2024. Rumah tersebut diserah terimakan pada bulan Maret 2024. Untuk pembayaran di November 2023 sebesar 1 miliar, karena penyerahannya di Maret 2024, dia berhak peroleh PPN DTP sebesar 100%. Sehingga di November dan di Desember masing-masing harus membuat dua faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari pembayaran, kemudian mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK 120 dan melaporkan dua faktur pajak tersebut pada SPT masa November 2023. Untuk yang di Desember, dua faktur pajak 07 ini juga harus dilaporkan di SPT masa PPN masa Desember 2023. Contoh kasus yang keenam, Bapak Andri membeli apartemen kepada PT AAP seharga 3 miliar secara cash pada bulan Desember 2023. Sedangkan apartemen diserahkan pada bulan Juli 2024. Di sini karena dia menyerahkan di Juli 2024, maka PPN DTP-nya dia hanya bisa memperoleh 50% untuk bagian
2 miliar. Sehingga penjual ke PKP membuat 3 faktur di sini. Yang pertama membuat faktur pajak 01 untuk bagian tidak mendapat PPN DTP, yaitu 1 miliar. Sehingga PPN terutang 1 miliar dikalikan 11% adalah sebesar 110 juta, ini tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT AAP. Kemudian membuat faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari 2 miliar, yaitu sebesar 1 miliar. PPN terutang dari 1 miliar dikalikan 11% adalah 110 juta, ini ditanggung oleh pemerintah. Dan membuat faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari 2 miliar, sehingga PPN terutangnya adalah 110 juta, ini tidak ditanggung oleh pemerintah dan wajib dipungut oleh PT AAP. Tidak lupa PKP harus mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023, dan faktur pajak tersebut harus dilaporkan di SPT masa PPN masa Desember 2023. Ini contoh kasus yang ketujuh. Bapak Rezi membeli apartemen seharga 5 miliar kepada PT Home Selaras. Pembayaran dilakukan pada bulan Oktober 2023 sebesar 1,5 miliar. November 2 miliar, sisanya 1,5 miliar dibayarkan pada saat penyerahan apartemen di bulan Desember 2023. Karena BAST-nya di Desember 2023, maka dia berhak mendapatkan PPN DTP sebesar 100% atas pembayaran yang 2 miliar. Jadi untuk yang pembayaran di Oktober ini tetap dipungut PPN tidak ditanggung pemerintah. Kemudian penyerahan di November sebesar 2 miliar ini mendapatkan PPN DTP 100%. Jadi penjual memiliki kewajiban untuk membuat 2 faktur pajak 07 yang ditanggung pemerintah, kemudian tidak lupa mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung oleh pemerintah, dan melaporkan 2 faktur pajak tersebut di SPT masa PPN November 2023. Nah, di Desember 2023 atas pembayaran 1,5 miliar ini PPN-nya tidak ditanggung pemerintah, karena yang ditanggung pemerintah hanya pembayaran sampai dengan 2 miliar. Sehingga di Desember PKP atau penjual membuat faktur pajak 01 dengan DPP-nya 1,5 miliar, sehingga PPN yang terutang itu 165 juta tidak ditanggung pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Home Selaras. Kemudian tidak lupa mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan PPN ditanggung pemerintah, eksekusi PMK nomor 12 tahun 2023, dan melaporkan faktur pajak tersebut di SPT masa Desember 2023. Itu adalah contoh-contoh kasus terkait dengan PMK 120 Kak. Sudah sangat jelas sekali ya kawan pajak ya, sudah banyak contoh kasus yang sudah dipaparkan oleh Ibu Oni tadi ya. Semoga dengan pemaparan tadi bisa memperjelas dan bisa meningkatkan pengetahuan kawan pajak, dan mungkin kalau misalnya ada kawan pajak yang berminat untuk membeli rumah itu bisa memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun ini sesuai masih Desember ya Kak ya, jadi iya. Desember ini masih ditanggung, kalau Januari PPN-nya sudah tidak DTP lagi. Iya, ya segera manfaatkan bagi kawan pajak yang memang berminat dan bisa menghubungi developernya nanti ya, supaya bisa diurus ya ininya ya, terkait PPN DTP-nya seperti itu. Ya mungkin sekian podcast Semarang bicara pajak pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Semarang berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari kawan pajak semua. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.